Halo everyone, kembali lagi dengan saya Yulian Yuliansi. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi mengenai mengelola keuangan bisnis. Nah, dalam materi ini itu tadi dari manajemen keuangan, manajemen modal kerja dan juga manajemen risiko. Jadi dari yang pertama dulu ya, kita mulai dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana, menggunakan dana, dan mengalokasikan dana. Fungsi dari manajemen keuangan ini yaitu sebagai keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Dan tujuan dari manajemen keuangan ini yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi, dengan memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan nilai harga saham. Terus untuk sumber dananya itu dari mana sih? Karena ini mengelola keuangan. Pasti suatu perusahaan atau sumber perusahaan itu harus memiliki sumber dananya. Apakah ada campur tangan dari pihak lain atau hanya modal dari pemilik perusahaan saja? Nah, untuk sumber dana itu bisa dari modal asing atau lembaga pembimbingan baik dari pemerintah maupun swasta. Terus kemudian juga bisa dari investasi pribadi berupa tabungan dana pribadi, atau juga bisa dengan laba yang ditanam kembali. Terus tadi ada manajemen keuangan. Sekarang kita beralih ke manajemen modal kerja. Modal kerja merupakan investasi perusahaan pada berbagai aktiva jangka pendek. Untuk modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, dalam kegiatan suatu operasional perusahaan kan pasti adanya kinerja keuangan. Bagaimana suatu perusahaan itu mengelola dengan baik suatu keuangannya, ya, mengelola dengan baik manajemen keuangannya. Dan tahu nggak apa yang dimaksud dengan kinerja keuangan? Jadi, kinerja keuangan sendiri merupakan gambaran mengenai aktivitas keuangan yang dari aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, yang biasanya ini indikatornya itu mencakup likuiditas, modal, dan juga profitabilitas. Nah, terus kemudian juga ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini juga tadi berkaitan dengan indikator indikator dalam modal kerja, indikator dalam keuangan. Nah, terus ada manajemen modal kerja. Tadi kan manajemen keuangan. Sekarang yaitu manajemen modal kerja. Modal kerja merupakan investasi perusahaan pada berbagai aktiva jangka pendek. Nah, biasanya ini investasi modal kerja ini biasanya itu mencakup aset lebih besar daripada modal kerjanya. Jadi asetnya itu lebih besar seperti pendapatan dan lain sebagainya. Biasanya modal kerja ini diperlukan untuk kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, dalam suatu perusahaan kan pasti adanya kebijakan atau kinerja keuangan kan. Bagaimana sih cara suatu perusahaan itu mengatur dan mengelola kinerja keuangan dengan baik? Nah, apa yang dimaksud dengan kinerja keuangan? Ternyata nggak apa sih itu kinerja keuangan? Karena kan pasti kinerja keuangan identik dengan mengelola keuangan dalam suatu perusahaan ya. Jadi, kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai aktivitas keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode yang mencakup aspek penghimpunan dan pengeluaran dana, yang mencakup indikator likuiditas, modal, dan juga profitabilitas. Kemudian ada juga yang dinamakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini juga berkaitan dengan 3 indikator tadi dalam kebijakan keuangan, seperti modal, profitabilitas, dan likuiditas. Yang pertama, rasio analisis keuangan rasio likuiditas, di mana rasio ini akan menggambarkan bagaimana suatu perusahaan dapat memenuhi kewajiban atau jangka pendek utangnya. Kewajiban di sini ini artinya utang. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terus yang kedua ada namanya rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana suatu perusahaan itu dapat menghasilkan laba dalam periode tertentu. Terus
Terus yang ketiga ada namanya rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang terakhir adalah rasio solvabilitas atau leverage ratio, yaitu rasio yang menggunakan kemampuan suatu perusahaan untuk dapat melunasi kewajibannya. Nah, kan tadi kita sudah membahas ya mengenai manajemen keuangan, terus juga ada manajemen modal kerja, dan sekarang kita akan bahas mengenai manajemen risiko. Risiko sendiri merupakan tindakan yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik dari sikap, perilaku maupun perbuatan. Sedangkan pengertian dari manajemen risiko sendiri merupakan segala aktivitas untuk mencegah dan meminimalkan suatu ancaman atau risiko dalam suatu perusahaan. Nah, untuk manajemen risiko ini ada beberapa tahapan atau alurnya, tetapi sebelum kita masuk ke dalam tahapan dan alurnya, pertama-tama kita mengenai dulu jenis risikonya. Nah, ini di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan mengenai risiko dalam perusahaan. Di antaranya yaitu risiko strategi. Risiko strategi ini yaitu risiko yang berkaitan dengan keputusan dalam suatu perusahaan. Yaitu contohnya kita salah dalam pengambilan keputusan, miskomunikasi antar karyawan, seperti contohnya merger, akuisisi, dan lain-lain. Terus yang kedua ada namanya resiko keuangan. Pastinya ada kan resiko keuangan, karena kita membahas mengenai mengelola keuangan dalam bisnis. Jadi pasti resiko keuangan itu akan menjadi hal yang rentan gitu ya. Resiko keuangan sendiri yaitu ancaman yang berkaitan dengan keuangan seperti aset, pendapatan, dan lain-lain. Terus adanya resiko kepatuhan yaitu ancaman atau resiko yang berkaitan dengan hukum. Terus ada juga resiko operasional. Jadi resiko ini berkaitan dengan kegiatan operasional suatu perusahaan. Contohnya itu bisa dari penipuan internal maupun penipuan eksternal. Terus juga pencurian dana, pencurian aset. Terus yang kelima ada namanya resiko reputasional, di mana resiko ini yaitu mengancam nama baik perusahaan. Terus itu adalah beberapa resiko, jenis-jenis resiko yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan atau proses dari manajemen risiko sendiri. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi yaitu merupakan proses untuk mengidentifikasi suatu masalah atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman atau risiko dalam suatu perusahaan dengan cara mencari dan mendapatkan informasi maupun data-data yang nantinya akan menjadi atau nantinya akan dapat digunakan ketika menghadapi suatu risiko. Terus tadi kan proses dari tahapan manajemen risiko dan identifikasi yang pertama. Terus yang kedua yaitu adanya evaluasi risiko. Untuk evaluasi risiko sendiri terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu frekuensi berdasarkan tingkat keseringan terjadinya kerugian. Terus yang kedua itu saving berdasarkan tingkatnya atau jumlah kerugiannya. Yang pertama dulu kita masuk ke frekuensi, yaitu risiko dengan sering terjadinya. Nah, dalam frekuensi ini ada beberapa jenis atau bisa dikatakan tahapan kerugiannya itu ada 5. Yang pertama itu kemungkinan sering terjadi, yang kedua itu ada terjadi, yang ketiga kemungkinan barangkali terjadi, yang keempat itu kemungkinan kecil terjadi, dan yang terakhir yaitu kemungkinan tidak terjadi. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan saving, yaitu berdasarkan tingkat kerugiannya. Itu sama, ada 5 jenis juga. Yang pertama yaitu bencana, yang kedua yaitu tinggi, yang ketiga itu sedang, yang keempat kecil, dan yang kelima yaitu dapat diabaikan. Terus kan tadi tahapannya ada identifikasi, ada evaluasi, dan yang terakhir adalah kontrol resiko. Kontrol resiko juga sama, terdapat menjadi 2 tahapan. Yang pertama yaitu berdasarkan fisik,
Dan yang kedua, berdasarkan finansial. Berdasarkan fisik ini, kontrol risikonya dapat dilakukan melalui penghapusan risiko maupun pengurangan risiko. Dan yang finansial ini dapat dilakukan dengan retensi risiko dan transfer risiko. Dan mungkin itu merupakan tahapan dari manajemen risiko, dari mulai identifikasi, evaluasi, dan kontrol risiko. Dan kita sudah sampai di bagian akhir, di mana tadi manajemen risiko merupakan pembahasan terakhir dari materi mengelola keuangan bisnis. Jadi materi tadi semoga dapat bermanfaat, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah.